Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah sehingga kita terbebas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berpendidikan seperti sekarang ini. Bapak Ibu rekan pendidik yang saya hormati, sesuai dengan jadwal kegiatan dan tugas dari pendidikan guru penggerak yang selama ini kami laksanakan mulai dari bulan Oktober dan sampai sekarang ini, itu baru berjalan sekitar 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Dan pendidikan guru penggerak itu semua berjalan selama 1 tahun 9 bulan, tetapi ditambah lagi kegiatan selanjutnya 3 bulan jadi 12 bulan, jadi 1 tahun. Selama 4 bulan dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak itu baru kami selesaikan 1 modul, baru modul 1 yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dan yang kami sosialisasikan hari ini adalah modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas. Kemudian dalam penjelasan nanti, dalam penerapan, kami harapkan dari semua guru kelas, termasuk saya sendiri, mungkin teori dengan tindakan kita selama ini yang tidak searah. Karena saya sadari sendiri bahwa ya, budaya positif itu tentang kedisiplinan. Tapi kenyataannya ya sebagian masih, kalau orang bilang masih di luar dari jalur. Bapak Ibu rekan pendidik yang saya hormati, ya, untuk mempercepat waktu kita karena sekarang sudah pukul 10 kurang lebih, kita lanjut saja di materi penerapan materi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Murniati. Kepada Ibu kami yang hormat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil sosialisasi kami tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Budaya positif menuntut siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama dari positif ini, disiplin positif membentuk disiplin positif. Makna kata positif:
Ketiga, mendengar kata disiplin, orang yang terbayang di benaknya Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif akhir dan kalau perlu kita gunakan sama sekali. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini dari ketiga ini yang kami ambil, 3 motivasi ini yang kami ambil nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut nomor 2, 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol. Penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghabis. Akibat kalau kita melakukan penghukum, kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk mereka tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang akan mengores kendaraan tersebut dengan paku. 2. Membuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Akibat kalau kita melakukan posisi kontrol tersebut, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga, teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid. Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap disebut tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. 5. Manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Akibatnya, pada posisi manajer maka suara guru sebagai 4. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kesenangan. Budaya positif yang keempat adalah restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid akan melakukan kesalahan, tindakan yang harus kita lakukan seperti yang kami lakukan ada 5. 1. Anda menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Anda mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Anda akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan jadi anak yang gagal? Pertanyaan sekarang, bagaimana kita sebaiknya respon bila kita ada murid yang kita lakukan kesalahan? Restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk
membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori William Gester tentang solusi menang-menang. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini gambar restitusi. Di sini ada 3: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan fasilitasi tindakan yang salah. Berikut keyakinan kelas yang terakhir. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah kegiatan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif: berjalanlah di kelas atau koridor. Tujuan tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Di sini ada contoh-contoh, siapa tahu ada nanti yang mau buat keyakinan kelas, ada contohnya di sana. Ini. Pertama dulu kesepakatan kelas. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ini kita buat kayak seperti kemarin saya sudah lakukan di kelas 4 dan kelas 6. Di karton tempel ada yang kertas yang origami ditempel. Jadi mereka kebebasan, jangan mereka kerjasama, terserah mereka di situ. Habis itu dibaca apakah mereka sepakati atau tidak. Dibaca satu, habis itu disepakati atau tidak. Kalau mereka tidak sepakati berarti jangan masukkan. Ya. Berikut ini tadi kesepakatan kelas. Ini juga contohnya. Hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, berbicara dengan sopan, aktif dan semangat, saling menghargai. Ini kayaknya cuma contohnya kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu ya, pertama kan kita bikin kesepakatan, habis itu mereka kita yakinkan mereka. Jadi di sini yang sudah mereka setujui itu berarti keyakinan kelas mereka. Kita beri mereka kebebasan. Ya, mungkin ini saja hasil presentasi dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya kembalikan kepada sekarang. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit tentang posisi kontrol yang tadi.
yang Ibu mau dijelaskan 5 posisi kontrol. Sini posisi kontrol ini yang dimaksud adalah guru, ya. Kita yang mengontrol murid. Yang pertama penghukum. Kebanyakan kan guru murid salah dihukum, murid salah dihukum. Itu yang pertama. Kalau misalnya contoh kata-kata sebagai penghukum, biasanya kan kamu selalu salah, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terus berakhir. Selalu itu sebagai penghukum. Kata selalu. Atau ibu sangat kecewa dengan kamu. Itu penghukum. Ya, kata-kata sebagai penghukum. Berarti penghukum ini dalam artian Selalu ya, yang seperti kalimat ya, ucapannya. ucapan dari seorang guru. Jadi Jadi kalau intonasi gaya bahasanya kita gestur tubuh kasar. Ya. kan biasa itu dia cara melakukan. Itu penghukum. Berarti penghukum ini tidak harus satu kontak fisik. Iya. Bisa dengan karena bahasa tubuh. Dengan melotot Misalnya, contoh misalnya, satu dengan saya atau tidak, kan seperti itu. Ini kan ada yang bingung seperti apa sih itu penghukum. Salah satunya kamu selalu setiap hari kamu yang berbuat masalah, selalunya kamu yang dipanggil, itu kata-kata penghukum. Dan kalau basicnya anak-anak kan penghukum ini berarti dalam bentuk kontak fisik. Iya. Nah, itu yang sejauh ini kita pahami. Iya. Iya. Jadi posisi sebenarnya posisi sebagai penghukum ini memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri murid. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan barang-barang yang disayangi atau yang di sekitarnya. Itu penghukum. Kemudian kalau yang kedua sebagai teman. Yang kedua teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contoh misalnya, guru berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi kata yang harus kita yang kata-kata kita itu keluar seperti sampaikan seperti ya seperti teman misalnya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, seperti itu. Misalnya kata-katanya itu seperti dianggap seperti teman ya, kalau sebagai pengontrol sebagai teman. Tetapi hal negatifnya dari ini, hal negatif dari posisi sebagai teman ini adalah suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka mereka akan kecewa dan berkata, biasa berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ya, kan seperti itu. Murid merasa dikecewakan karena posisi sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, kan seperti itu. Biasa kalau ada kesalahan toh tidak apa-apa, nanti Ibu bantu, atau misalnya nanti buat peringatan saja, seperti itu. Dianggap sebagai teman. berarti dalam hal ini teman guru sebagai teman ini punya hal negatif, ada negatif. Ketika kita tidak membantu sisi negatifnya bahwa murid ini ketergantungan. Iya. Kalau disuruh sama guru lain dia tidak mau. Kalau di situ dia marah. Nanti kan saya bangun kan kali itu kan. Jadi ternyata kan bisa muncul bahasa ingkarjani Pak. jadi seperti itu hanya terjadi pada guru atau sama murid juga? Sama murid. Ini bukan kontrol guru yang mengontrol murid. Jika posisi kontrol
ini tahu maksudnya yang hanya orang sekitar saja yang dia mau bergaul akan hanya ini saja yang mau bantu. Yang Tidaklah kategori orang. untuk Tidak ini kita dengan guru. siswa. Kita kan sebagai kontrol itu guru, kita yang kontrol. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pemantau atau monitor. Di sini guru bertindak untuk mengawasi ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, misalnya murid. Ya. Contoh misalnya pertanyaan yang kita ajukan sebagai pemantau atau monitor, dan apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus saya berikan? Secara pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Pemantau mencatat segala tindakan murid untuk bukti bahwa murid tersebut pernah melakukan kesalahan. Tetapi ini lebih baik lagi daripada teman, posisi sebagai teman masih agak di atas sedikit posisi pemantau. Bisa juga seperti ini, misalnya saya kan guru mata pelajaran, ada wali kelas itu mungkin dia tidak hadir saat itu, dia lagi ada halangan, dia tunjuklah saya untuk memantau dalam kelasnya, tapi dengan mata pelajarannya. Setelah itu guru tersebut memanggil saya keesokan harinya, ditanya apa kemarin yang dilakukan oleh murid saya, apakah mereka mengerjakan semua atau tidak. Berarti guru itu dia pantau terus melalui saya. Dia kasih tugas kepada saya yang memantau lihat saya, apakah anak-anak saya mengerjakan tugas atau ada yang berbuat kesalahan, seperti itu contohnya. Berarti intinya di sini sebenarnya di kelas tidak boleh, dia harus pantau terus walaupun ada mata pelajaran lain yang masuk di kelasnya. Saat mata pelajarannya. Kalau seandainya dia halangan, dia suruh dia itu sama guru yang dia percayakan. Seperti keesokan harinya dia tanya, tugas yang saya berikan kemarin mereka kerjakan atau tidak. Setelah itu kalau ada yang melanggar, guru yang tadi itu dia masuk di kelas, dia panggil murid yang tadi itu. Saya dengar dari guru ini kamu tidak kerjakan ini. Apa alasannya sehingga kamu tidak kerjakan itu? Intinya tetap wali kelasnya sendiri yang harus. Iya, yang itu yang jadi pemantau. Pemantau iya. Harus kelas itu sendiri. Jangan lepaskan. Ini yang berikut manajer. Ini manajer posisi yang paling atas, bukan manajer usaha. Manajer atau mentor? Mentor. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau murid berbuat salah, dia sendiri yang akan menentukan apa. Persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau murid berbuat salah, dia sendiri yang akan menentukan apa konsekuensinya, ya seperti itu. Salahnya, misalnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya setelah dia berbuat salah, berikutnya nanti saya tidak akan berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Misalnya setelah saya mau seperti ini, menunjukkan apa? Berarti menunjukkan suatu perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Atau misalnya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, memperbaiki diri. Tidak ada kata-kata yang tadi seperti penghukum, tidak ada. Penghukum kan
Awas kalau kamu tidak datang besok, langsung begitu. Kalau kamu masih begitu, memang kan. Penghukum. Jadi kalian jangan mengulangi kembali. Sepertinya sebenarnya posisi kontrol ini yang kita juga tadi pembuatan masa bersalah yang di atasnya dari penghukum. Tetapi yang kita kejar di sini adalah sebagai manajer. Kita berusaha semua bahwa guru itu mengontrol murid seperti manajer pada posisi yang prima. Murid tidak merasa tertekan, tidak merasa dikecewakan. Mereka akan menentukan sendiri hukumannya atau sanksinya. Yang kita tanyakan, kalau masih terulang, apa sanksinya? Dia sebut sendiri. Bukan guru yang tentukan. Ya. Kalau masih ulang, buatan. Jadi kalau kesalahannya hukumannya yang dia pilih, supaya dia bisa hukumannya dia pilih, bisa berikan arah. saya tidak sesuai. Kan kita sebagai manajer itu kan Coba kamu tidak ada, kita kembalikan ke maksudnya tidak ada mereka. kata-kata yang bisa mengecewakan Kita murid. kembalikan ke mereka. Oh. Iya. Iya. Itu kan posisi kontrol, kita mengontrol murid. Dengan terus bagaimana caranya? Iya. Kalau dia sendiri yang memilih hukuman itu, kalau hukuman yang dia pilih hukuman yang ringan baru hukuman yang itu terus, tapi kesalahannya dia ulang-ulang. Terutama Itu tugas. lewat membuat orang lain merasa bersalah. Tadi itu Bagaimana? nada suara mengulas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat, beranak, dan lesu. Bagaimana itu sulit? Kalau misalnya Tidak mengikut. Adi, misalnya kamu ini bagaimana ya? Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Oh, itu satu. Ya, membuat orang merasa bersalah. Seakan-akan siswa itu merasa bersalah. Kamu jangan mengecewakan ibu. Kita seperti itu untuk menarik perhatian anak itu supaya dia suka dengan Kira-kira ini kata-kata yang kita diambil sama. Menarik perhatian anak kecil meja. kita Itu akan berubah tidak dapat. Kalau anak kelas satu, saya baru kesalahannya yang tugas nangis. Sering. Terus hukuman itu kita kembalikan sama dia. Terus hukuman yang dia pilih itu terus. tapi tidak ada tebaknya. Apalagi yang Kalau sudah terulang, sudah berkali-kali dengan kesalahan yang sama, tidak mungkin pasti berubah. Ya. Misalnya hari ini terlambat, misalnya berkata lagi, misalnya seperti tadi membuat orang merasa bersalah. Yang kemarin kamu terlambat, dan katakan lagi, besok tuh guru tidak akan sampai orang terlambat lagi. Dia sudah capek. Kenapa lagi hari ini terlambat? Dia saya bilang kau cari kelas lah. Pasti kalau kata-kata seperti itu, Nama kamu ini sudah capek. itu murid akan merasa bersalah. Karena kemarin sudah berjanji, Padahal jangan dia jawab hari ini malah terlambat. dengan bapakku tengkar. Apa tanya seandainya gurunya yang seperti itu, bagaimana posisi siswanya pada guru? Itu yang Buat kesalahan, iya. Dengan kesalahan terlalu Dia disiplin lagi itu yang akan kita perbaiki. itu dia Pak. Siswanya sudah Tanya belum ada. Setelah melihat semua yang ini, berarti intinya kita guru dalam berbahasa berarti tidak boleh berbahasa kasar. Memang, betul ya. Karena yang sekarang ini kan seperti saya sendiri, saya berbahasa kasar Pak. semua Karena ini semua tidak ada yang apa kita berbicara halus terus, halus. Tahu-tahu udah biri malu. karena itu kan Masalah kita di Iya, dia yang berbicara malu juga. Karena tidak ada apa yang bagaimana itu Pak? Kira-kira
kalau yang di kelas 4 itu saya perhatikan, kalau sebagai teman tidak bisa tertambah. Nah, sekarang saya sudah mulai masuk di atasnya lagi. Kenapa yang di atasnya? Ya, tadi sebagai teman, kemudian sebagai Iya, ada lagi. Manajer. Bukan, manajer paling atas. bukan manajer yang kelima, pemantau. Pemantau. Sebagai pemantau. Setelah kita jadi pemantau, berarti seperti tadi yang Bapak paparkan ini, di pemantau itu kan tidak ada hukuman yang mengatakan apa? Di KDPJ itu ada jarang tidak ada. Ya. Berarti siswanya kan begitu terusnya nanti Pak. Saya contoh kalau ada misalnya, kalian terlambat, ada contoh percakapan misalnya, dari guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana pada saat tadi kalau diperlakukan seperti ini? Saya sudah terlambat. Makanya Kalau memantau, misalnya kita hukum tetapi hukum sesuai tidak dengan visi, bukan kekerasan Iya, fisik. iya, Ya. tidak boleh yang visi yang Yang hanya bicara saja. berarti memang harus ada kesepakatan itu harus ada kesepakatan. Iya, harus ada tuh. Nanti mereka dengan itu tadi dia akan mengulang terus itu dia yang hukumannya hanya itu. Paling kalau istirahat dikasih juga kesempatan lagi kerja. Kita buat lagi kesepakatan lain, hukuman yang lain. Buat kesepakatan. masalah kesepakatan. makanya saya kemarin di kelas 6 di sini kan harusnya kita buat kesepakatan. Saya kemarin saya bikin mereka masing-masing. Misalnya dia tidak menyatakan tugas, ada khusus dia sendiri yang pilih. Berarti tidak sama dengan orang lain. Ada kesepakatan dalam satu kelas semua berlaku seperti ribut itu semua. Jadi hukumannya satu. Kalau dia tidak menyatakan tugas, dia sendiri yang menentukan apa hukumannya. Berarti tidak boleh sama dengan teman-temannya. Dia sendiri yang memilih. Tidak kalau mereka berlama di dalam 5 posisi kontrol. Aturan dalam kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus yang kelas, bukan peraturan kelas? Mereka sendiri yang memilih. Beda keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan hanya menyebutkan tidak bisa datang jam berapa? Kemudian siswa masuk kelas dengan tertib. Tapi kalau keyakinan itu, contoh misalnya, kita memang pakai masker ini pakai masker untuk apa? Keselamatan, tak? Kemudian memakai helm kalau berkendaraan itu untuk keselamatan. Itu yang menjadi keyakinan. Kita yakin bahwa kita, ya, maka itu yang akan kita buat di kelas, yang mereka yakini. Dan yang kita tanyakan itu bukan kita yang buat, siswa yang sebut, misalnya tidak bisa datang terlambat. Misalnya harus menyentuh tugas pada saat pertemuan. Misalnya sudah ditentukan besok harus setor tugas. Dari keyakinan itu harus ada kesepakatan juga kalau misalnya Dari keyakinan itu yang kita buat menjadi kesepakatan kelas. Yang kita yakini kita buat dari kesepakatan. kesepakatan itu dilanggar siswa. Di Kesepakatan ada nanti hukuman, mereka sendiri yang tentukan. kalau untuk hukuman mereka tentukan. Ada saatnya hukuman itu secara bersama-sama, ada saatnya dia sendiri yang memilih. Sudah masuk lagi hukuman lain tadi berarti sudah melakukan hukuman lain. Tidak, mereka sendiri yang misalnya kalau saya melanggar kesepakatan, saya akan membersihkan kamar mandi. Mereka sendiri yang akan buat dan itu tetap ditulis. Tapi kita pantau. Dan harus ditandatangan oleh semua murid. Jadi contohnya ada semua tanda tangan. Iya. Apakah pembuatan keyakinan kelas ini kan bilang tadi di setiap kelas. Nah, kita kan ada guru mata pelajaran.
Apakah guru mata pelajaran itu akan membuat sendiri kesepakatannya dengan siswa atau mengikut ke wali kelas yang orang sudah buat dalam kelas? Guru mata? Iya. Mengikuti Wali kelas yang keyakinan yang sudah. karena itu ditempel di dinding. Boleh juga kalau Bisa juga mau kalau tambah. Kalau mau ditambah boleh. Tambah Bisa boleh. bisa buat sendiri. punya hubungan sendiri. Nanti ganti-ganti bisa jadi yang disebut wali kelas tidak tidak sama dengan kita. Tidak membuat jerak itu mana gitu. Tergantung kesepakatan antara wali kelas dengan mata pelajaran. Jadi saya bisa. Bisa mata pelajaran menambahkan di Iya. kesepakatan wali kelas. Keyakinan ya. Iya. Keyakinan menjadi kesepakatan. Karena koyo kurikulum 2013 soal. Yang kita buat tadi Sudah kita jalankan sayangnya itu di COVID. Iya. Kan tetap kita semua kita jalan kita tidak tahu kita apa posisi namanya. Cuma kita belum tahu apa namanya. Sudah lakukan, tapi kita sudah lakukan. Tidak sadar setiap hari ini kita lakukan. Cuma karena kita tidak tahu namanya. Apa namanya? Iya. Istilah sekarang. Dijadikan modern lagi. Kita menghukum biasanya. Memang kalau kamu saya memang salah dia. Tidak pas itu. Nah, Gestur tuh apa sih? Kalau istilah sekarang kan merdeka belajar. Tuh? Sekarang merdeka belajar. Jadi dia bahasanya murid. Murid sendiri yang menentukan saya belajarnya bagaimana, minatnya bagaimana. Kalau anak-anaknya kita ini kan biasa dikasari dari rumah. Jadi kita datang di sekolah, orang anggap biasa sudah dari luar. Kali hukuman udah tak doang apa? Kayak anaknya orang Jawa kan halus dari rumah bicaranya. Bisa bersekolah dengan pendidikan kasar, dianggap itu hukuman. Sebenarnya kalau materi selanjutnya pendidikan guru penggerak ini itu sudah ada yang dibilang Ibu Kurati tentang pembelajaran di dalam kelas kan tergantung dari latar belakang, latar belakang siswa, murid. Kalau di modul 2.1 yang sekarang yang sementara kami jalani sekarang itu ada 3 tahapan yang akan kita jelaskan ya, termasuk mengetahui profil siswa, profil belajar siswa. Apakah misalnya kalau masuk kelas dia suka tidur, tidak mau memperhatikan, biasanya ada masalah yang dari rumah, pengaruh karena latar belakang kehidupan. Dari rumah, dari sekolah, dia bawa masalah. Mengkena saya ngantor sumari. Karena orang tua saya Itu kayak kurang dari cari-cari perhatian. Kalian Begitu dengan itu lagi siswa. menghukum dengan kata-kata nah aku pusing, bukan saya yang tidak naik kelas. Ibu guru habis bulan terima gaji. Saya kamu tidak kantor kita lagi. Udah mulai tidak pusing ibu guru. Tidak naik kelas, bukan ibu guru yang iya. Memang biasa kita kantor karena yang hukuman keluar ruangan. Kita luar irama boleh masa kamu nanti biar SD kau tidak tamat, kau tidak malu. Terakhir nanti kalau tidak belajar terakhir pasang Pak B biar jual sayur ditipu orang, saya nanti yang tipu. Tidak tahu begitu. Biasa kan saya kasih membaca bilangan, nang ada pontori. Bagaimana dengan siswa kita tidak tahu membaca? Dengan kata-kata. Ya itu nanti Udah mulai. pas orang bahas dia tersendiri penilaian. Kau tidak tamat SD, kau tidak tahu Itu baca SMP. sebenarnya itu kalau siswa dalam Kau nanti kelas Yani, kau tidak tahu baca SMP. tingkat pelajaran itu sudah tidak sama apa yang Iya. dikatakan kepala sekolah waktu kita angkatan berapa itu Iya. itu kita petakan. Misalnya ada siswa kalau matematika misalnya ada yang sudah lancar perkalian, Iya. kemudian ada lagi yang
Yang tengah-tengah ya, tidak bisa tapi masih lambat. Dan ada yang sama sekali tidak bisa. Hanya beda. Itu dikatakan. Jadi yang kita lagi kalau kita belajar begini. Ya, ini pun merdeka, bukan non merdeka. Persoalannya saat ulangan mereka punya suara yang Sama. bisa jadi tidak sama. Iya, dia yang Kalau ulangan semester, kalau ulangan harian kan tidak bisa kita kita lakukan ulangan mereka beda-beda bisa. Tapi ulangan Makanya semester nanti kita itu tidak bisa. tidak ada ulangan semester. Sudah di stand. Jadi saya dari Penilaiannya Iya. dari Penilaian sudah hasil pembelajaran selama ini nilainya. Kalau itu bagus. Kalau penilaian harian yang dari pemagi. Oh, makanya ada ulangan semester. Itu kita dulu tidak ada oh ini ada yang kirim kelas beda-beda. Oh, tambah repot. Paling mudah. Banyak masih dia. Pelajarannya beda. Iya. iya. Beda. Cepat saya kenal sama Korea. Saya yang rasa dia lain dia Iya, juga dia lain. Mau malu. Saya ke Sampai. Kalau yang punya ada satu mana ya? Tidak fokus. tambah lagi. Tidak fokus. Ah, yang pintar itu betul itu Aji. Tambah lagi Bu Guru. Tapi yang lambat. Yang lambat pokoknya mau. satu besoknya jam banyak sekali. Kami tadi yang banyak sekali kami menulis. Kalau dia tidak banyak masalah tapi di B yang Memang itu Tidak naik, tapi berapa puluh tahun di sini. Ngai. Jadi kalau yang tadi posisi kontrol, Dia naik kelas. Kami sudah capek. kemudian berikut segitiga restitusi. Kenapa Ibu Guru mau aturkan? Bukan kamu. Anu beda. Kamu atur Bu Guru. Ada sama orang tua. dia sudah capek. Capek nih. Kelas rendah. Harus di Ini maksudnya sudah diterapkan di sekolahnya kita sekarang ini tentang tadi kejadian. Ini mulai sekarang bisa diterapkan sedikit sampai kalau misalnya dari pada posisi kontrol itu kita mulai dari Sekarang iya. kemudian dari sebagai teman sampai pada tingkat yang kelima itu manajer. Kemudian yang segitiga restitusi ini juga untuk proses menciptakan kondisi disiplin bagi murid. Bukan hanya dikontrol, tetapi di restitusi. Ini restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Kalau posisi kontrol kan mengontrol dulu. Ini juga sama. Tetapi yang pertama restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kan sama, berhubungan semua. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menentukan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian berikut mencari kebutuhan dasar dan melakukan tindakan. Mendasari tindakan sehingga ada kelima kebutuhan itu hanya 3 bagian. 3 sehingga dikatakan segitiga karena segitiga yang dasarnya di bawah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu tadi yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Itu ada contoh pertanyaannya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita menstabilkan identitas. Menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Asal Pak Uwe. Kalau misalnya saya ingin jadi, Saya ingin jadi seperti Pak Guru. Oh ada. jalan untuk mencapai itu bagaimana? Sekolah Kalau dulu, ingin jadi seperti itu, belajar dulu. tentunya belajar dan memperbaiki kelakuan. Bahasa-bahasa yang formal. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti saya di sini.
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Punya alasan. Apakah dasar karena kesenangan? Biasa kan di kelas murid kita sementara dulu di depan, yang di belakang menangis. Ditanya kenapa? Temannya yang di sebelah lagi yang ganggu. Itu dia melakukan atas dasar kesenangan. Dia senang kalau misalnya yang di samping itu menangis. Itu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya tadi dari, kalau Ibu Ranti katakan solusinya bagaimana ya? Dari posisi kontrol tadi, apakah kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Ini bukan manajer perusahaan. Begini Pak, saya tahu yang paling sering kita jumpai ini kan kita masalah anak-anak ini kan saja sering ini sering mengganggu teman. Nah yang harus kita hindari, misalnya kan kita mau melakukan kontrol tadi, yang harus kita hindari itu kan kekerasan fisik. Posisi menghukum itu misalnya. Ya, kekerasan fisik. Misalnya. Nah kata-kata kita yang bersifat tidak menghukum itu kita belum bisa bedakan. Yang bagaimana sebenarnya itu yang menghukum dengan tidak. Misalnya saya sudah beri misalnya peringatan, tetapi saya tidak tahu ini peringatan saya ini apakah masih bersifat menghukum atau sudah tidak. Toh? Nah, jadi mungkin kalau misalnya juga kita guru itu berarti harus ada yang kontrol. Misalnya kata-kata saya ini masih bersifat menghukum atau tidak. Kalau contohnya tadi kan kalau penghukum itu kata-katanya kasar ya. Kasar. Karena ada berapa jenis tadi itu kasar, kemudian misalnya patuhi aturan saya. Kalau tidak awas, itu penghukum. Ya. Karena kita salah bicara itu. Karena kita belum tahu semua kategori yang penghukum itu kata-kata itu yang bagaimana. Supaya kita tidak bahasakan lagi. Pokoknya kata yang bersifat mengancam murid itu yang penghukum. Nada suara tinggi, suara melotot, jari menunjuk-nunjuk. Misalnya kebanyakan tidak menunjuk seperti itu. Kalau untuk tidak menghukum, ya sebaiknya kita kan mau di posisi manajer, kan? Bisa langsung ke tahapan itu. Tidak, kalau kita bisa sebagai mengontrol siswa itu seperti manajer berkata-kata. Contoh kata-kata kalau manajer, siswa itu menentukan sendiri hukumannya, bukan guru yang menentukan. Misalnya tadi, ya, itu kan tadi berdasarkan keyakinan yang kita sudah sepakati, yang menjadi kesepakatan kelas. Itu hukumannya. Menurut mereka sendiri yang menentukan, karena kesepakatan kelas itu kan yang buat bukan guru, siswa. Murid yang tulis sendiri maunya apa misalnya kan. Kalau misalnya melakukan itu hukumannya apa, mereka sendiri yang tentukan. Ada salah satu contoh yang saya berikan kemarin di siswa saya, mungkin ini termasuk menghukum. Kan ada beberapa orang siswa saya yang sering bolos, kan tidak datang tapi bolos. Kan mereka bolos. 3 orang itu dalam satu hari itu 3 orang. Saya panggil. Jadi memang saya lihat bisa pura-pura tulis pernyataan, tapi memang saya tulis tapi hanya pura-pura saja toh.
nama mereka 3 orang itu. Jadi isinya surat itu, pernyataan itu, apabila masih bolos, akan dikeluarkan dari SDM Kolon. Nah, ini memang berat, tapi apa namanya? Termasuk apa namanya? Hukuman barangkali karena jelas dari bebannya mereka. Hukuman karena yang menentukan hukuman itu bukan murid, ya? Karena itu bukan murid, tapi mereka apa namanya, teman-teman mereka itu yang bukan dihukum itu, yang memberikan salah itu, tapi bukan mereka yang bertiga ini, bukan. Iya, teman-teman. bukan yang bersalah. Iya, bukan yang bersalah. Mereka ada temannya tuh. Nah, sudah saya tulis. Apabila di kemudian hari melakukan, mereka bertanda tangan 3 orang. Tapi alhamdulillah hasilnya sekarang kan mereka tidak bolos-bolos lagi. Berarti berhasil. Ya, tapi mungkin termasuk hukuman itu atau bagaimana itu ya? Kalau hukuman kan tergantung fisik ya, pemantau, monitor, ada pemantau. Apakah kan semua pura-pura aja itu kan? Pura-pura. Jadi kena HP. Mereka tanda tangan 3 orang itu tanda. Telepon polisi. Halo Pak Dilan. Apa itu? Kita pernah lihat dia hanya pura-pura. Ya. Jadi seandainya dia ulangi lagi itu kesalahan, bagaimana dengan? Ya, tidak mungkin juga kita cari solusi lain lagi. Mencari solusi lain. Solusinya lain seperti apa? Atau hukumannya Kasih target 2 kali. Kemudian dari berapa bagian tadi Jika yang misalnya sudah mereka masih bolos lagi, mungkin kasih peringatan lagi itu yang Kasih bagaimana. peringatan kan Tapi aku kan kan. alhamdulillah mereka tidak bolos lagi. Aku pusing. Dibolos mau nanti tamat SD basah ku Wah, bawa. iya mah banyak kan. Iya. Biasa selesai Oh, ya, pelajaran ya kan atau sudah tamat? Iya, biasanya habis kan tidur. dia berkala. Pokoknya kalau tidak lulus SD Sudah masih ada pernyataan. basah ku bawa. Yang di perusahaan tidak diterima. Jadi tadi penerapan budaya positif di kelas yang terdiri dari membentuk disiplin positif, 5 posisi kontrol, memahami kebutuhan dasar manusia, kemudian penerapan segitiga restitusi, dan mewujudkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang keyakinan menjadi suatu kesepakatan. Masih ada yang ditanyakan? Lalu mana yang kenapa kasar lagi? Ada tambahan dari Ibu. berarti memang bagus kalau kita bikin dari keyakinan. Harus ada keyakinan supaya Ya, harus ditempel supaya mereka baca-baca. baca terus, lihat terus. Oh, oke kalau Keyakinan bukan, kalau peraturan kan beda dengan keyakinan, kan? Dan kalau keyakinan itu kita hindari kata tidak dan kata jangan. Misalnya tidak boleh terlambat itu tidak bisa kita masukkan. Tapi kita ganti kata-katanya. Katanya, boleh dimasukkan tapi kata-katanya Ya. yang lebih ini. Maksudnya cari. Iya, cari kata-kata yang lebih. jadi masing-masing Positif. siswa itu. Iya, jangan ya yang positif tadi yang seperti Bapak tampil yang positif. Saya juga yang kedua. Terakhir mereka tidak mau kerja, tidak mau menyelesaikan misalnya soal yang diberikan. Kalau yang cepat selesai cepat pulang. Terus Apa ada berusaha yang Iya, dia berusaha. Dia sekarang ini juga cepat selesai. Tapi sebenarnya kan di dalam kelas itu kan tingkat tidak sama ya. Tidak sama satu kelas. Om punya mau tahun tu, om berapa teman-teman, om punya mana sama sekali nih, tidak ada. Karena kelas 4 masa huruf nih pentulian pusungnya apa? Dan memang dia berpegang biasa. Kuan jam ikan ada di PE sama aku mengungkap. Kalau Karena dia sudah lihat mengalami yang keluar. Dia berusaha menuliskan. Biasanya biar salah dia sudah pakai. Pokoknya dia Nanti usaha. cepat dia keluar, nanti cepat selesai. Biasa kan terjadi. Yang membuat kita bingung itu kalau semester bagi soal kita duduk di depan, dia susah lihat ini yang duluan antar, ini sudah orang yang paling sudah yang paling di bawah itu di kelas, itu yang duluan antar.
Sebenarnya itu faktor apa sebenarnya itu kalau ulangan dia yang hantar? Kan tidak khususnya tidak baca. Mungkin karena pengaruh. Makanya di NAB, bukan 5B yang tidak pintar belajar kan kalau ulangan harian panggil tulisan atau tulisan bisa saja ibu kalau tidak pintar menulis kasihan dia pintar membaca. Tapi alhamdulillah kalau kita kasih tulisan ini nyaut ada ya ada berapa orang yang bisa terpikir kasih tulisan tidak kan kalau dibaca kan kita baca orang dengar yang tidak jelas orang dengar. Iya, memang barang tidak ada tapi kalau tulisan Kalau membaca, berarti faktor malas ya kan masih baca aja kasihan pintar kan ada tapi belum lancar. Kelas berapa? Di kelas 5. Jadi ada juga yang sudah mulai begitu orang masih pilih lisan, tanya juga kamu pilih lisan atau lisan saja ibu, tapi alhamdulillah dapat biar standar ada. Iya. Artinya kita bahas secara pendidikan yang kondisi normal. Iya. Yang kondisi luar biasa dia butuh perlakuan khusus. Iya. Gurunya panas lain, gurunya ibu lain. Tugasnya guru lah yang deteksi, cari tahu apa penyebabnya, cari tahu apa solusinya. Itulah PR-nya kita itu. Dan itu tidak bisa di umum diperlakukan secara sama, pasti beda. Dia lain kasusnya. Orang malaria obatnya anti malaria tuh. Kalau langsung sakit minum semua anti malaria. Nah, dideteksi dulu pahalanya kita itu besar. Kalau yang secara umum itu bisa diperlakukan seperti ini. Saya rasa ini menarik, bagus. Dan kalau kita laksanakan di kelas kita akan jadi satu kelas buat kita. Salah satu perlakuan positif, praktek-praktek baik. Di bahasa kerennya sekarang praktek baik yang sudah dilaksanakan di SD Polono apa? Kan saya bertanya. Padahal sudah banyak kita laksanakan, tapi karena dibilang praktek baik langsung menganggap aku agak apa ya? Padahal itu salah satu. Kami setiap memulai kelas harus membuat kesepakatan kelas, harus itu dipajang, sanksinya disepakati, itu sudah praktek baik ya. Apa yang kita, dan itu praktek baiknya itu bagus kalau unik, unik itu tidak sama dengan semua sekolah yang lain. Apalagi praktek baiknya sudah banyak. Ada tadi yang bilang sebenarnya kita sudah bikin, tidak tahu tidak terdokumentasi, bahasanya. Jadi kalau ini ketika sekolah kayak pengawas, koordinator pengawas Kabupaten Morowali bilang kalau mesti dibanding tak usah kemana-mana ke SD Polono saja. Bayangkan kalau tiba-tiba mereka meluncur kemari, komite, dorong lihat sama saja betul kuat. Tapi kalau soal begitu datang, ada sanksi di mejanya Pak Guru, ada DP sanksi-sanksi sudah tertulis. Itu kan menjadi rujukan buat teman-temannya. Jadi kita memang sebagai sekolah penggerak, ada guru penggerak, selalu berupaya supaya makin ke atas kita makin lebih baik. Karena kita bergerak terus. Nah, ini salah satu ilmu yang diimbaskan ke kita. Ya, selama ini sudah sebenarnya kalau orang tua pintar, murid kita yang kritis, kita bisa diprotes karena memberi sanksi kepada anak-anak. Kenapa ke sekolah anakku? Peraturan mana itu peraturan? Mana? Tunjukkan saya. Kempes kita tahu. Nah, tapi kalau sudah terdokumentasi, ini mereka juga yang buat, ini ada tanda tangannya. Ya. Sebenarnya kalau macam saja di orang tua bersatian ke sepira melanggar peraturan pasal opia kisah aku peraturan suah kempes kita kan. Jadi itu mungkin maksudnya ya. Jadi sudah dipandu bagaimana cara bikin sanksi supaya kalimatnya bagus. Nanti sesudah ini kita coba laksanakan, baru kita evaluasikan di lab. Kalau si anu tadi ini kata-katanya yang menyimpang, bagus bisa jadi referensi. Kelas ini dorang karena di kelas ini punya kebiasaan khusus, ada kesepakatan khusus yang dorang buat yang di kelas lain tidak perlu, karena di kelas lain dorang tidak ada kasus begitu. Jadi masing-masing dan mirip tapi tak
sama. Toh, jangan kebiasaan copy paste. Padahal posisi kelas kita tentu sama dengan kelas yang. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tindak lanjut, jangan cuma selesai sampai di sini. Lanjutkan. Oke, silakan. Sesudah ini kita akan lanjut dengan penilaian supaya 1 kali. Terima kasih atas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah dan saran. Ibu, kepala sekolah. Masih ibu saya. Mungkin hanya sampai sekian karena masih ada kegiatan kita yang lain. Disepakati dulu kapan sudah ada semua itu kesepakatan. Kita akan buat Kita bersama. waktu berapa lama? 1 minggu. 2 minggu. Tidak bisa sama. PG kapan? Sementara proses ini. Sudah ikut dulu Pak. Soalnya ada masalah-masalahnya. Ya kita yang sepakati. Jangan. Ya. Kita sepakati bersama. Nanti selesai Pak. 1 April. Oh iya, bulan depan. Paling lambat kalau ada yang sudah duluan dia bawa. Oh, kalau Maret 10. Iya. April. Maret 1 April. Ada yang sudah bikin toh. Kalau macam yang tidak sibuk kan bisa bikin. Paling lambat 1 April sudah ada semua. 1 April. Kalau lebih cepat lebih baik. Kalau ada yang sudah duluan, siapa tahu kita bawa baris sumai so ada diam-diam so ada. Ini sudah ada dia punya kesepakatan. Yang jelas yang bergerak duluan adalah guru penggerak. Jadi 1 April itu sudah tertempel semuanya. Insya Allah. Jadi kita sudah sepakati. Langsung kita tempel ini atau kita bawa ke Ditempel ini Tempel saja. Kan kalau salah mau diketawakan. Kan kesepakatannya yang di dalam kelas, di dalam dengan kelas lain, kan? Kesepakatan. kurang median Pak Guru origami yang ditempel-tempel itu. Kami nulis Iya ditulis di situ kan udah. atau tidak di print juga Ada. Oh, Kayak kita- prosesnya. Iya, oh prosesnya. Prosesnya buat kesepakatan. Iya. Ditempel kapan tuh? Ya. Tapi yang sudah finalnya ya kayak tadi tuh yang ditanya itu tuh cantik. Nih. Yang ditulis itu sudah yang disepakati bersama. prosesnya anak-anak itu toh. Iya, bulan ada uang kas? Ada bisa uang kas. Itu ada kertas yang dirobek-robek kombalem. Ini origami. prosesnya boleh toh? Iya. Bisa sedikit. Jadi semangat. Ada yang besarnya. Tulis di sini. Jadi sejak tidak langsung anak-anak kita diajar menggunakan yang begini. Jangan dia pergi di sekolah lain, kok dia dingin. Yang besar-besar. Ada itu yang besar ketika Superman ada. Yang lebih besarnya lagi ada. Yang begini besarnya ada. Kayak itu juga ada. Ada baru dia bangga juga itu bikin dia tulis baru dia tempel ya. Nah, Jangan tempel di sini. Ini kesepakatan saya apabila tidak menulis. di kertas. Boleh toh kesepakatan. Iya, waktu kita dobel. Ada kertas. Aduh dia bangga. Yang mereka buat semua dulu itu dari keyakinan itu. Iya. Kata-katanya yang akan kita Iya. bantu. Nanti kita Kita tanya apa yang Masing-masing itu. Tapi kan pengantar ibu bagus supaya kita belajar baik, sekolah kita, kelas kita ini bagus. Apa yang perlu kita sepakat? Kalau perlu kasih contoh. Sosialisasikan seperti ini dulu. Jangan langsung anak-anak ibu guru bagi kertas. Kita mau bikin kesepakatan kelas, tulis di situ. Kacau toh. Tapi kalau sudah kelas-kelas berikutnya nanti sudah mulai dia tahu. Untuk pertama ini sosialisasi seperti ini dulu, toh? Oke. Terima kasih.
Jadi sampai sekian dulu sosialisasi tentang budaya positif hari ini. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya boleh ditanyakan. Kalau kami bisa menjelaskan, kalau tidak ya kita cari solusi sama-sama bagaimana ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.